tema kita, saya akan sharing tema hari ini, damai di dunia bukanlah damai yang dari Tuhan. Ya, jadi damai yang dari dunia ini bukanlah damainya. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan membagikan sedikit firman Tuhan supaya Bapak Ibu bisa ikuti. Saya akan sampaikan terlebih dahulu dasar-dasarnya, ayat-ayat dasarnya terlebih dahulu. Oke, Anda bisa lihat di sini Bapak Ibu ya, Roma 1 ayat yang ke-7. Oke, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang diagape oleh Allah, yang dikasihi dengan kasih agape oleh Tuhan, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu, dan Bapak Ibu bisa perhatikan, damai sejahtera yang dari Allah. Oke, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Lebih lanjut, Anda bisa lihat lagi, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Bapak Ibu, dari dua ayat ini nanti saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat ya ayat-ayat di belakang. Tapi dari dua ayat ini kita dapat melihat damai sejahtera yang dari Allah. Oke? Jadi bukan hanya damai sejahtera. Saya hari ini tidak akan men-sharingkan firman mengenai damai sejahtera versi dunia, tidak Bapak Ibu. Pada siang hari ini kita akan membahas, kita akan memperdalam mengenai damai sejahtera yang dari Allah. Ya, itu sebabnya saya sudah katakan bahwa tadi judulnya adalah damai di dunia bukanlah damainya. Jadi saya tahu memang dalam kondisi kita yang seperti sekarang, ya mungkin bisa dikatakan ekonomi hancur begitu ya. Ya, saya juga nggak tahu apakah ada yang kehilangan pekerjaan, apakah ada yang bisnisnya melambat atau sebagainya. Tapi yang bisa kita lihat Bapak Ibu, keadaan tidak menjadi lebih baik di hari-hari ini. Dan untuk kedepannya juga kita bisa bilang kondisi juga tidak menentu, tidak ada yang dapat menjamin bahwa kondisi akan menjadi lebih baik tidak. Karena memang juga firman Tuhan sudah berkata bahwa di hari-hari yang terakhir itu akan datang masa yang sukar. Ya, nanti kita juga akan lihat ayat tersebut berbicara seperti apa dalam bahasa aslinya. Oke? Dari sini Bapak Ibu, dari dua ayat ini saja kita bisa mendapati bahwa damai sejahtera dari Allah. Ya, bukan damai sejahtera dari dunia, tapi damai sejahtera dari Allah. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat lagi dalam Roma 15 ayat yang ke-33. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Oke? Lihat lebih lanjut, Roma 16, semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Menghancurkan iblis, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, menghancurkan iblis itu adalah sebuah pekerjaan yang akan kita lakukan. Ya, dan Allah sumber damai sejahtera itulah yang akan bersama-sama dengan kita, gitu ya, akan bersama-sama dengan kita untuk menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Lebih lanjut lagi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya, ini cuma beberapa ayat yang saya harus ajak Bapak Ibu untuk melihat. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biar ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu, perhatikan, Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Ya, damai sejahteranya siapa? Damai sejahteranya Allah, damai sejahteranya Tuhan. Bukan damai sejahtera versi dunia, bukan. Damai sejahteranya Tuhan. Lebih lanjut Bapak Ibu, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Oke? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Anda bisa lihat, damai sejahtera yang dari Allah. Ya, Anda jangan merasa bosan terlebih dahulu karena saya harus menanamkan dasar-dasarnya terlebih dahulu. Anda bisa lihat lebih lanjut Bapak Ibu, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Perhatikan lebih lanjut dalam Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Oke? Kembali, damai sejahtera yang dari Allah. Bukan yang dari dunia, bukan yang versi dunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah.
Oke, saya akan bacakan semuanya. Anda bisa lihat lagi. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Filipi 1 ayat yang kedua, Anda bisa lihat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 9, ingat Bapak Ibu, surat Filipi itu ditulis ketika Paulus ada di dalam penjara, dalam mengalami penganiayaan yang berat, ya. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Surat ini, Anda bisa lihat 3 ayat ini, surat ini mengenai damai sejahtera ditulis dari dalam penjara. Oke, tetapi dari dalam penjara, Paulus menuliskan damai sejahtera dari Allah. Ingat tema kita apa? Damai di dunia bukanlah damainya. Ya. Lebih lanjut Bapak Ibu, 1 Tesalonika 1 ayat yang pertama. Paulus selalu membuka suratnya dengan damai sejahtera menyertai kamu. Damai sejahteranya siapa? Damai sejahteranya Allah. Damai sejahtera yang berasal dari Allah. Ya. Anda bisa lihat lagi, semoga Allah damai sejahtera mengkadoskan kamu, memisahkan kamu, memperlakukan engkau berbeda, supaya engkau memberikan hasil yang berbeda. Itulah makna dari kata kados, dari kata kudus. Kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada parousia, pada saat kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Oke? Lanjut lagi, 2 Tesalonika, tadi 1 Tesalonika, sekarang 2 Tesalonika. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan Ia, Tuhan, damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya. Bukan damai sejahtera dunia, tapi damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Kita lihat lagi dalam Timotius, ya. Kepada Timotius, anakku yang sah dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kepada Titus, kepada Timotius dikirim, kepada Titus juga dikirim, kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Kepada Filemon, ingat anak rohaninya Paulus ada 3, Titus, Timotius, dan Filemon. Anda bisa lihat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, Filemon. Ya, so Bapak Ibu, Anda bisa lihat, kembali saya mengingatkan, damainya Tuhan bukanlah damai versi dunia. Saya tahu Bapak Ibu, damai versi dunia itu memang selalu lebih menggambarkan bagaimana kita bisa hidup. Gak usah berkelimpahan lah, minimal kita hidup cukup. Kita mau butuh apa bisa dapat, mau butuh B bisa dapat, mau sekolahin anak bisa, mau beli rumah bisa, mau beli mobil bisa. Dan di situ kita orang-orang dunia mengatakan di sana ada peace of mind. Ada ketenangan dalam pikiran kita, ada damai dalam pikiran kita. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, bukan damai seperti itu yang Tuhan bawa, yang Yesus bawa. Bukan damai seperti itu yang diberitakan oleh Paulus, bukan damai sejahtera seperti yang dunia tawarkan, yang Yesus katakan dan yang Paulus katakan, bukan seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai pikiran kita terkontaminasi oleh pikiran duniawi, gitu ya, sehingga kita tidak memiliki pikiran Kristus. Oke, lebih lanjut Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat dalam Ibrani 13 ayat ke-20, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Ya. Anda lihat lagi 1 Petrus 1 ayat kedua, saya masih mau memberikan dasar-dasar yang terlebih dahulu Bapak Ibu.
yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jelas, ini adalah damai sejahtera versinya Tuhan. Ini adalah damai sejahteranya Allah. Ini bukan damai sejahtera versi dunia. Ini adalah damai sejahteranya Tuhan. Ya, Anda lihat lagi dalam 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah. Jadi kita akan dilimpahi oleh damai sejahtera ketika kita memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar. Mengapa ada orang-orang yang membunuh kita dan menyangka bahwa mereka berbuat bakti bagi Allah? Karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ketika engkau mengenal baik Bapa maupun aku, Anda bisa lihat kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. So, mereka yang membunuh kamu, mereka tidak mengenal Allah, mereka akan membunuh orang-orang yang mengenal Allah. Orang-orang yang mengenal Allah, walaupun hendak dibunuh, tetapi tetap memiliki damai sejahtera. Ya, lebih lanjut Bapak Ibu Anda bisa lihat dalam 2 Yohanes, masih dalam damai sejahteranya Tuhan, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus pada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara Yesus Kristus, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Kita sudah sampai di Wahyu, Anda bisa lihat dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya. Oke, Anda bisa lihat kepada ke-7 jemaat, Yohanes menuliskan damai sejahtera menyertai kamu. Anda bisa lihat sekarang Bapak Ibu, ke-7 jemaat itu semua ada di Asia Kecil. Asia Kecil itu semua ada di Turki, ya. Turki sekarang juga bisa dibilang kekristenan sudah hampir tidak ada. Saya nggak tahu datanya, setahu saya di bawah 4%, ya. Setahu saya data yang saya dapat itu di bawah, kekristenan itu di bawah 4%. Padahal dulu ada 7 gereja yang yang Yohanes kirimkan surat kepada mereka, ya. Namun sekarang bisa dibilang sudah hampir tidak ada lah, ya, hanya 4% ke bawah, itu pun data beberapa tahun lalu Bapak Ibu. Oke, dan kalau Bapak Ibu tahu, sedikit update begitu, ya. Bapak Ibu tahu bahwa belum lama ini museum Hagia Sophia, atau yang dulu adalah gereja, kalau Bapak Ibu tahu di abad ke-6 itu didirikan, itu adalah gereja Hagia Sophia. Hagia itu dari kata kudus, hagios, Hagia kudus, Sophia hikmat, jadi hikmat yang kudus. Hagia Sophia adalah gereja Hagia Sophia adalah gereja hikmat yang kudus. Tahun 1400-an direbut dan dialihfungsikan menjadi masjid, ya. Dan setelah itu pada tahun 1935 ketika Turki mengalami sekularisasi, dunia modern Turki lebih condong ke barat, Turki berusaha memasuki Uni Eropa. Itu sebabnya Masjid Hagia Sophia difungsikan menjadi museum. Oke, dan kemarin belum lama ini, saya lupa tanggal tepatnya, Juli 2020, Museum Hagia Sophia difungsikan kembali untuk menjadi masjid. Bapak Ibu, dalam kalau Bapak Ibu yang pernah mengikuti seminar akhir zaman yang kami adakan, saya berkali-kali sudah mengatakan bahwa di akhir zaman gereja akan ditutup, gereja akan dihancurkan, gereja akan dibakar, gereja akan dialihfungsikan menjadi tempat ibadah agama lain, ya. Saya sudah katakan berkali-kali Bapak Ibu dalam setiap seminar akhir zaman yang kami adakan, thank you banget buat GAB yang selalu menjadi tuan rumah begitu, ya. Ya ibaratnya kita 11 kali, ya Bu. 11 kali di Surabaya, kayaknya di GAB ada kali 4 atau 5 kali, saya lupa tepatnya begitu, ya. Dan saya selalu katakan seperti itu Bapak Ibu, dan saya bukan seorang nabi, bukan. Saya bukan sedang bernubuat untuk Bapak Ibu, bukan. Tapi Anda bisa lihat sekarang gereja sudah mulai ditutup, ya. Loh itu kan karena virus Pak, bukan karena agama lain. Ya,
Tuhan akan bekerja dengan segala cara yang tidak bisa Anda pikirkan, gitu ya. Gereja sudah mulai ditutup, ya. Kalau saya mau ngomong jeleknya, bukan saya ngomong jelek, tapi memang keadaan tidak akan menjadi lebih baik. Ya tinggal tunggu saja saatnya nanti akan dihancurkan, dibakar dan diambil alih fungsinya, begitu ya. So Hagia Sophia itu semua itu baru menjadi sebuah contoh permulaan bagi kita orang-orang percaya. Ya, ingat Bapak Ibu, damai sejahtera yang dari Tuhan bukanlah damai sejahtera yang dari dunia. Ya, kalau Anda merasa hari ini kok kita hari ini dengar firman malah ditakut-takutin, saya bukan mau nakut-nakutin Bapak Ibu, tapi saya mau katakan damai sejahteranya Tuhan itu bukanlah damai yang dari dunia. Ya, berlanjut Bapak Ibu. Nah, ini ayat yang Yesus ucapkan sendiri dari mulut Yesus. Anda bisa lihat, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang seperti apa yang Yesus tinggalkan bagi murid-muridnya? Damai sejahteraku. Anda bisa lihat kalimat yang kedua. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Bukan damai sejahtera yang dari dunia berikan. Bukan. Damai sejahteraku, kata Tuhan, kata Yesus. Damai sejahtera Yesus yang akan Yesus berikan kepada kita. Dan apa yang kuberikan, dan damai sejahtera yang kuberikan itu, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi kalau Anda selama ini merasa saya berasa damai kalau istri saya tidak selingkuh, kalau suami saya setia, tidak selingkuh, saya merasa damai ketika anak-anak saya tidak ada yang narkoba, sekolahnya semuanya baik, semuanya naik kelas, nggak ada yang nggak naik kelas, anak saya nggak ada yang hamil di luar nikah, anak saya bisa kawin dengan orang baik-baik, yang strata sosialnya bahkan lebih tinggi dari saya. Saya merasa damai. Saya punya rumah yang oke, saya punya mobil yang oke, saya bisa nongkrong di tempat kafe-kafe yang oke, dan status sosial saya naik. Saya merasa damai, saya merasa everything is fine, saya merasa damai. No, itu damai yang dunia berikan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Damai sejahteraku, saya baca ulang kembali ya, untuk kalimat yang kedua, yang kalimat Yesus ini. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dan Yesus sambung di ayat di kalimat yang ketiga, Anda bisa lihat di Yohanes 14 ayat ke-27. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya. Damai di dunia bukanlah damainya, bukanlah damai versi Yesus, bukanlah damai versi Tuhan, bukanlah damai versi Tuhan Allah Bapa kita, bukan. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan damai itu tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Ya. Lebih lanjut Bapak Ibu, di Yohanes 16 ayat 33, saya yakin dan percaya Bapak Ibu tahu Yohanes 13 sampai Yohanes 16 itu satu momen peristiwa, ya, the last supper, ya, perjamuan terakhir. Anda bisa lihat di sini. Jadi masih sambung Bapak Ibu ya, Yohanes 16 ayat 33, Anda bisa perhatikan baik-baik. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Kalau Anda baca Yohanes 14, 15, 16, itu segala sesuatunya bukan hal yang baik versi dunia. Ya, kalau Anda baca, aku akan meninggalkan engkau, aku akan pergi kepada Bapa, dan Anda bisa lihat lagi, itu di Yohanes 14, Yohanes 15 dikatakan apa? Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia sudah terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jikalau dunia menganiaya aku, dunia juga akan menganiaya kamu. Itu di pasal 15. Di pasal yang 16 dikatakan apa? Di pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Semuanya ini kukatakan kepada kamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Karena akan tiba saatnya orang akan datang membunuh kamu dan menyangka bahwa mereka berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ya, Anda bisa baca Bapak Ibu di Yohanes 16. Jadi di pasal 14, 15, 16 itu sebenarnya nggak ada yang bagus kalau dilihat dari kacamata dunia. Sorry, saya mundur sedikit, saya lupa tadi di pasal yang ke-13, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kaki itu adalah lambang pengutusan, Bapak Ibu. Murid-murid diutus, seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu ke dalam dunia. Ingat di dalam Matius gitu ya, Anda bisa ingat ada ayatnya yang berkata apa?
Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Saya mau tanya begini, Bapak Ibu, apakah itu damai versi dunia? Seperti domba ke tengah-tengah serigala, apakah itu damai versi dunia? Jawabannya jelas tentu tidak. Karena memang damai versi dunia bukanlah damainya, bukanlah damai versi Tuhan. Semuanya itu kembali ke Yohanes 16 ayat 33, Anda bisa di layar Bapak Ibu. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku, bukan di dalam dunia. Disambung kalimat kedua oleh Yesus. Di dalam dunia, kamu akan menderita penganiayaan. Di dalam dunia, kamu akan dianiaya. Di dalam dunia, fisikmu, tubuh fisikmu, dagingmu akan mengalami penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Ingat, Yesus katakan, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Itu sebabnya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kenapa? Karena dari hati terpancar kehidupan. Apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati, Bapak Ibu. Jangan pernah dalam keadaan, gini Bapak Ibu, jangan pernah dalam keadaan kondisi sejelek apapun, seburuk apapun, kondisi yang semakin buruk, semakin jelek, jangan pernah keluar dari mulutmu, engkau kecewa terhadap Tuhan. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begini hidup saya? Tuhan dulu hidup saya bagus. Kenapa sejak adanya pandemi ini hidup saya menjadi tidak bagus? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Itu sebabnya firman Tuhan katakan apa? Yesus katakan apa? Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jangan sampai dari mulutmu keluar penyangkalan kepada Yesus Kristus. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Ini mah pandemi corona ini semua baru permulaan. Ini semua baru permulaan, kalau saya kutip dari Matius 24 ayat 8, ini semua barulah permulaan penderitaan sakit bersalin. Ini semua barulah permulaan penderitaan aniaya, Bapak Ibu ya. So, kalau Anda baru di permulaannya aja udah gugur, Anda silakan cross check diri Anda, iman seperti apa yang selama ini Anda miliki. Perhatikan baik-baik, aku, Yesus, aku telah mengalahkan dunia. Dan Tuhan juga katakan apa? Iman kita adalah iman yang mengalahkan dunia. Di 1 Yohanes 5 ayat 4-5, Anda bisa lihat ya. 1 Yohanes 5 ayat 4-5, iman kita itu adalah iman yang mengalahkan dunia. Iman itu apa? Yang percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Oke? Jangan pernah menyangkal imanmu dalam kondisi seburuk apapun. Kalau baru kondisi corona saja Anda sudah mempertanyakan sebenarnya Tuhan ada atau enggak sih? Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Saya mau ingatkan sekali lagi, saya pernah bawakan ini di GAB ya. Menyebut Immanuel, Tuhan beserta kita. Immanuel. Mengatakan Immanuel, menyebut Immanuel dalam kondisi ekonomi yang baik. Dalam kondisi keluarga Anda yang bagus, ya, bisnis Anda lancar, gak ada masalah apapun, itu mah gampang. Mengatakan Immanuel, itu mah gampang. Pertanyaannya, dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, saya nggak tahu lagi nanti apa yang akan terjadi ke depannya, tapi saya katakan Bapak Ibu, kondisi tidak akan semakin baik, tidak? Kondisi tidak akan menjadi lebih baik, kondisi akan semakin buruk, dan semakin buruk. Dan ketika kondisi semakin buruk, dan semakin buruk, apakah engkau masih dapat berkata, keluar dari mulutmu? Ingat, karena apa yang keluar dari mulutmu itu meluap dari hatimu. Apakah engkau masih bisa mengucapkan dari mulutmu, Immanuel? Apakah engkau masih bisa berkata dari hatimu dan keluar dari mulutmu, Tuhan beserta kita? Bapak Ibu, ingat baik-baik, dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Ini janji Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ini janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin, Bapak Ibu. Ya. Perhatikan baik-baik. Janji Tuhan ya dan amin. Dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Jangan sampai dari hatimu keluar penyangkalan. Dari mulutmu itu jangan sampai. Apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Jangan sampai, jaga baik-baik hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ya.
Damai Yesus bukanlah damai versi dunia. Anda bisa lihat, saya yakin dan percaya Anda sering mendengar entah Ibu Maria atau Pak Gunawan atau Pak Hendra mengucapkan kalimat ini gitu ya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ketika Tuhan haniin, ketika Tuhan face to face, ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, engkau menerima. Karena Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahteranya siapa? Damai sejahteranya Tuhan loh. Masa damai sejahteranya dunia yang Tuhan berikan? Enggak. Ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Tuhan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Damai sejahteranya Tuhan. Bukan damai sejahtera dunia. Tapi damai sejahteranya Tuhan. Oke? Anda bisa lihat? Ya. Jadi ketika engkau mengalami penganiayaan di dunia ini, ingat satu hal. Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepadamu. Ketika engkau mengalami hal-hal yang sulit, seperti apapun dalam dunia ini, ya, ingat Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera, Bapak Ibu. Ya, ingat, dan damai sejahtera itu Anda bisa lihat baik-baik. Damai sejahtera itu hanya untuk manusia yang berkenan kepada Tuhan. Tolong lihat baik-baik ayat ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera ada di bumi, yes, hanya bagi manusia yang berkenan kepada Tuhan. Apakah engkau adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan? Nah, lanjut Bapak Ibu, saya akan kita akan terus maju ya. Karena seluruh keperluan Allah berkenan diam dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Kita mau lebih dalam lagi apa itu damainya Tuhan, Anda bisa lihat. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Anda bisa lihat baik-baik Bapak Ibu. Bagaimana Dia mendamaikan Tuhan dengan dunia ini. Bagaimana Dia mendamaikan Tuhan Allah Bapa dengan musuh-musuhnya, yaitu kita, yaitu manusia. Itu Dia mengadakan pendamaiannya. Dia mengadakan pendamaiannya oleh darah salib Kristus. Oke? Dan perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kita semua diminta, bukan diminta sih sebenarnya, diperintahkan. Karena kita adalah murid-muridnya, ya. Kita semua diperintahkan untuk memberitakan berita baik atau Injil damai sejahtera. Kita diminta, kita diperintahkan untuk memberitakan damai sejahteranya versi Tuhan. Perhatikan baik-baik. Saya tahu, banyak sekarang gereja-gereja lebih senang gitu ya memberitakan damai sejahtera versi dunia. Perhatikan baik-baik, hati-hati. Ya, mereka lebih memilih untuk memberitakan damai sejahtera versi dunia. Kenapa? Karena memang lebih mudah, lebih, kalau anda sering mendengar, lebih aplikatif, lebih, bahasa Inggrisnya lebih applicable, lebih mudah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya karena memberitakan damai versi dunia bisa dengan mudah menerima. Tetapi damai sejahtera versinya Tuhan, hati-hati. Mari kita lihat. Yesus katakan apa? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Aku datang bukan untuk membawa damai, tapi untuk melemparkan pedang. Aku datang untuk membawa pemisahan. Anda bisa lihat, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Anda bisa lihat. Dan musuh orang, ialah orang-orang sisi rumahnya. Bapak Ibu, Anda bisa perhatikan baik-baik ayat ini, ya. Yesus datang bukan untuk membawa damai versi dunia. Yesus datang untuk membawa damai versinya Yesus. Yaitu untuk mendamaikan engkau dengan sorga. Yaitu untuk mendamaikan engkau, memperdamaikan hubungan manusia dengan Tuhan yang sudah rusak. Dan hanya Tuhan yang bisa mengambil inisiatif untuk memperdamaikan hubungan yang sudah rusak tersebut antara manusia dengan Tuhan. Bapak Ibu,
Dan Anda bisa lihat ketika engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika engkau menerima damai-Nya, itu akan langsung otomatis memposisikan dirimu menjadi musuh bagi dunia ini. Itu sebabnya firman Tuhan berkata apa? Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ya, Anda bisa lihat lebih lanjut Bapak Ibu. Dalam Roma 5 ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Iman itu apa? Percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita sudah dibenarkan karena iman, percaya Yesus adalah anak Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Ya, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Kita tidak lagi menjadi musuhnya Tuhan. Kita tidak lagi menjadi seterunya Tuhan. Tidak. Kita otomatis sudah diperdamaikan dengan Tuhan ketika kita dibenarkan karena iman kita. Ya, Anda bisa lihat Bapak Ibu. Dan perlu Anda camkan baik-baik. Firman Tuhan dengan jelas berkata apa? Tidak ada damai sejahtera, tidak ada shalom bagi orang-orang fasik. Ya, saya berikan Bapak Ibu dua ayatnya di sini Anda bisa lihat, Yesaya 48 ayat ke-22 dan Yesaya 57 ayat yang ke-21. Tidak ada shalom bagi orang-orang fasik. Shalom atau dalam bahasa Greek-nya eirene. Ya, damai sejahtera yang dari Tuhan hanya untuk orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Ketika engkau sudah diperdamaikan dengan Tuhan, engkau memperoleh damai sejahtera yang diberikannya. Wajahnya dia hadapkan kepadamu. Anda bisa lihat baik-baik Bapak Ibu. Tidak ada shalom bagi orang-orang fasik. Tiada shalom bagi orang-orang fasik itu. Firman Allahku. Oke? Ini dalam Yesaya 48 ayat 22 dan Yesaya 57 ayat 21. Bapak Ibu ya, nanti semua slide akan saya tinggalkan buat Pak Hendra. Anda kalau mau lihat lagi, Anda bisa minta saja ke Pak Hendra ya. Baik Bapak Ibu, Anda bisa lihat lagi. Perhatikan baik-baik. Memberitakan berita baik damai. Itu beresiko dianiaya. Ketika Anda memberitakan Tuhan mau berdamai loh dengan kita. Halo guys. Ya mungkin Anda ngomong sama rekan Anda gitu ya. Bapak, Ibu, sorga mau berdamai dengan kita. Anda beresiko mengalami penganiayaan. Firman Tuhan katakan. Dan Yesus juga sudah janjikan. Yesus sudah janjikan. Dalam dunia kamu akan menderita philipsis. Dalam dunia kamu akan menderita philipsin. Kamu akan menderita penganiayaan. Mari kita lihat Bapak Ibu ya. Dalam Kisah Rasul 11. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Anda bisa lihat ayat ke-20. Akan tapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan berita baik bahwa Yesus adalah Tuhan. Roma 10 ayat 9. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ada 3. Yesus Tuhan, Yesus mati, Yesus bangkit. Ketika engkau percaya dalam hatimu dan mengaku dengan mulutmu, maka engkau akan diselamatkan. Ya, jadi Bapak Ibu Anda bisa lihat, Yesus adalah Tuhan. Itu adalah berita baik damai. Damai untuk memperdamaikan antara Tuhan dengan manusia. Bukan gini. Itu sebabnya Anda nggak usah bingung ketika baca tadi Matius 10:34 gitu ya. Anda nggak usah bingung. Oh, Yesus datang untuk melemparkan pedang, untuk membawa pedang, untuk memisahkan orang tua, anak dari orang tuanya. Yesus tidak datang untuk memperdamaikan antara manusia dengan manusia, tidak. Yesus datang untuk memperdamaikan antara sorga dengan manusia, antara Tuhan dengan manusia. Itu yang Yesus bawa, itulah damai versi Yesus. Dan kita diperintahkan untuk memberitakan berita baik damai yang sama. Untuk memberitakan damai yang sama, bukan damai versi dunia. Lebih lanjut Bapak Ibu, ingat memberitakan berita baik berpotensi
kehilangan nyawa di dunia. Selain mengalami penganiayaan, Anda juga berpotensi kehilangan nyawa di dunia. Saya kasih ayatnya Bapak Ibu. Anda bisa lihat. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Perhatikan baik-baik. Ya, kalau mau mengikut Yesus, ini caranya, ya. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena berita baik, ia akan menyelamatkannya. So, Bapak Ibu, ketika engkau memberitakan berita baik damai, firman Tuhan sudah janjikan, engkau berpotensi kehilangan nyawa di dunia ini. Tetapi tenang, Yesus katakan tenang, engkau akan menyelamatkan nyawamu nanti. Ya, Anda lihat lebih lanjut Bapak Ibu ya. Ini kalau Anda lihat gambar ini kok nongol lagi. Anda bisa lihat tanggalnya, sengaja saya tulis tanggal di sana. Ini di Nigeria saat 25 Desember 2019 saat seluruh dunia sedang merayakan Natal ya. Ya di Indonesia lagi Natalan, di Eropa, di Amerika lagi Natalan, tapi di Afrika Utara, di Nigeria ada 11 orang Kristen mati dipenggal. Di saat yang bersamaan ketika orang-orang Kristen di Eropa, di Amerika, dan di Indonesia sedang berpesta Natal. Ya, Anda bisa lihat Bapak Ibu. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-murid dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Anda bisa lihat lagi. Oh sorry ya, ini tadi jadi tampil 2 kali, maaf. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena berita baik, ia akan menyelamatkannya. Oke, so mari kita lihat Bapak Ibu, berita baik itu adalah berita baik yang mendamaikan. Perhatikan baik-baik, mendamaikan Tuhan dengan manusia. Anda bisa lihat. So jikalau kita ketika masih ektroi, ketika masih musuh, ya, ketika kita masih musuh, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita musuh Tuhan, Tuhan datang ke dunia ini, Tuhan bawa berita damai, Tuhan mau mendamaikan antara sorga dengan musuh-musuhnya sorga. Tuhan mau mendamaikan antara Tuhan dengan manusia. Anda bisa lihat, ketika kita masih seteru, ketika kita masih musuh, sama aja ya, seteru sama musuh mah sama aja. Cuman LAI aja, maksudnya Alkitab bahasa Indonesia aja diterjemahkan oleh beberapa orang, sehingga bagian yang ini diartikan musuh, bagian yang dimana diartikannya seteru. Ya, kalau kita ketika masih musuh diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Anda bisa lihat, Tuhan Bapa di sorga mengirimkan anaknya yang tunggal yang dikasihinya untuk mati bagi musuh-musuhnya. Lanjut, Anda bisa lihat, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu pada kami. Pak, Bu, kita dipanggil, kita diutus untuk memberitakan berita baik, damai versi Tuhan. Damai versi Tuhan. Kita tidak dipanggil lalu diutus untuk memberitakan berita baik damai versi dunia, bukan Bapak Ibu. Saya pernah dalam sebuah seminar di Surabaya, ada ibu-ibu gitu ya, pangkatnya sih dalam dunia kekristenan lumayan tinggi. Lalu beliau bertanya begitu ya, dalam sesi tanya jawab beliau bertanya seperti ini, kok aneh ya, selama ini saya ngajakin orang untuk ke gereja, itu kita menjanjikan hal-hal yang baik-baik begitu loh. Kenapa ketika saya ikut seminar ini kok sepertinya kok jadi menyeramkan sekali, saya jadi bingung mau ngajak orang ke gereja. Sekali lagi Bapak Ibu, ini ibu-ibu posisinya di dunia pergerejaan ya, itu lumayan tinggi. Tapi beliau bertanya seperti itu kepada saya saat sesi tanya jawab. Dan jawabannya adalah, damai yang dunia berikan bukanlah damainya Yesus, Bapak Ibu. Jangan pernah menyamakan damai yang dunia berikan dengan damai versi Yesus. Ya,
Anda pasti ingat ada sebuah lagu lama, saya nggak tahu Anda ingat atau enggak, atau mungkin tahu atau enggak. Ada sebuah lagu yang berkata seperti ini liriknya gitu ya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Anda bisa lihat. Damai yang seperti apa? Ya damainya Yesus lah, masa damainya dunia? Kita diutus untuk memberitakan, untuk menjanjikan damai sejahtera versi sorga, damai sejahtera versi Tuhan, bukan damai sejahtera versi dunia. Lebih surat lagi, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran dunia. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kita semua dipercayakan pelayanan pendamaian tersebut untuk berita yang mendamaikan. Kita adalah membawa berita baik. Kita membawa berita baik kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada keluarga kita, bahwa Tuhan Allah Bapa di sorga ingin berdamai dengan engkau. Ya, Anda bisa lihat lagi Bapak Ibu, memberitakan berita baik, damai. Anda selain mengalami penganiayaan, Anda juga berpotensi, Bapak Ibu, Anda bisa lihat, Anda berpotensi kehilangan rumah, kehilangan saudara laki-laki, saudara perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Anda berpotensi kehilangan kepemilikan Anda di dunia ini. Anda berpotensi kehilangan pekerjaan di dunia ini ketika Anda memberitakan berita baik, damai, sejahtera. Ya, tapi tenang, Anda bisa lihat, dan pada zaman yang akan datang, Tuhan janjikan apa? Ia akan menerima hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Yohanes 17 ayat yang ketiga. Firman Tuhan jelaskan semuanya Bapak Ibu. Inilah hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat yang ketiga ya. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oke? Pak, Bu, saya sudah mau selesai dan kita bisa lihat tadi semua damainya dunia itu bukanlah damai yang Yesus berikan, bukanlah damainya, ya. Kalau engkau memberitakan berita baik damai, engkau berpotensi engkau akan berpotensi untuk dianiaya, engkau akan berpotensi kehilangan nyawa, dan engkau berpotensi kehilangan asetmu, engkau berpotensi kehilangan pekerjaanmu. Ketika engkau memberitakan berita baik, damainya Tuhan, bukan damainya dunia. Ingat Bapak Ibu, damainya dunia sudah banyak motivator yang memberitakan. Sudah banyak, serius nih. Saya nggak bercanda, saya nggak mengkritik pekerjaan seorang motivator. Tidak, Anda bisa lihat para motivator itu menjanjikan damai versi dunia. Salah nggak? Ya enggak lah, mereka orang sekuler. Mereka menjanjikan, mereka di panggung sekuler, lalu mereka menjanjikan damainya sekuler. Salah atau tidak? Tidak. Kenapa salah? Yang salah adalah ketika mimbar gereja digunakan untuk menjanjikan damai versi dunia. Itu salah. Mimbar gereja hanya harus memberitakan firman Tuhan yang sejati, firman kebenaran. Ya, Anda bisa lihat Bapak Ibu, firman Tuhan juga sudah janjikan. Anda bisa lihat baik-baik dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, hari-hari hemerais itu jamak, hemerais terakhir, SKT, eskatologi, SKT, hari-hari terakhir akan datang kairoi, bukan kronos lagi, kairoi, kairosnya Tuhan. Akan datang kairoi yang sukar. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat kata sukar di sini, kata kalepoi bahasa aslinya ya. Pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang kalepoi. Apa itu makna dari kalepoi dalam bahasa aslinya? Kalepoi itu artinya dalam bahasa Inggris adalah reducing the strength, mengurangi kekuatan. Nah, akhirnya bahasa Indonesia nggak punya arti lain selain mengatakan masa yang sukar, ya. Tapi sebenarnya kalau Anda perhatikan baik-baik, hari-hari yang terakhir, kekuatanmu akan semakin dikurangi.
Firman Tuhan yang katakan, Bapak Ibu. Bukan saya. Firman Tuhan yang janjikan. Hari-hari yang terakhir akan datang waktunya, akan datang kairos, di mana kekuatan kita akan semakin berkurang, dan berkurang. Firman Tuhan sudah janjikan. Ya. Banyak, tapi banyak orang ya, saya tahu banyak orang itu memang sedikit kasar ya Bapak Ibu ya, memperkosa ayat-ayat firman Tuhan, dan mereka berkata apa? Mereka mengutip Yohanes 14 dan mereka berkata bahwa kita akan melakukan mujizat-mujizat yang lebih besar daripada yang Yesus pernah lakukan. Tapi Anda lihat dari mana mereka mengutip Yohanes 14. Saya bacakan dulu ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Halo, pekerjaan apa sih yang Yesus lakukan? Pekerjaan Bapaknya. Ada lagunya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan Bapa. Bukan pekerjaan-pekerjaan yang cuma untuk meningkatkan popularitas di dunia. Tidak. Mari kita lihat baik-baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa beriman kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Berdasarkan ayat ini, mereka mengatakan bahwa kita akan melakukan mujizat-mujizat yang lebih besar daripada yang Yesus pernah lakukan. Oke, mari kita lihat lebih lanjut Bapak Ibu. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Ya, dan bisa lihat lagi, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Pak, Bu, kalau kamu meminta kepadaku, Anda bisa lihat, jika kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Jadi tujuan meminta itu adalah supaya Bapa dipermuliakan, bukan supaya diri kita yang dipermuliakan. Bagaimana? Perhatikan baik-baik. Bagaimana caranya Mesias bisa menerima kemuliaannya? Lukas 24 berkata apa? Bukankah Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaan? Itu Mesias. Bagaimana dengan kita, tubuh Kristus? Roma 8 ayat 17 dan 18. Kita juga harus melewati jalan yang sama. Penderitaan untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan kita. Ya, Roma 8 ayat 17 dan 18. Anda bisa cek, saya nggak akan bahas itu. Lihat lagi Bapak Ibu, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa perintah Tuhan? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Dan juga mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu, agapelah musuhmu, dan berbuat baiklah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, Anda bisa lihat lebih lanjut Bapak Ibu. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, ya, Alon Parakleton, ya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ketika Roh kebenaran, ketika Roh Kudus itu Tuhan sudah berikan kepada kita, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang pernah Yesus kerjakan. Ada amin, ya? Saya kayak pendeta model gereja berkat begitu ya, ada amin gitu ya. Tapi begini Bapak Ibu, saya tidak mengarahkan Bapak Ibu untuk melihat mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan. Apa yang Yesus pernah kerjakan untuk masuk ke dalam kemuliaannya, yaitu jalan salib. Tiada kemuliaan tanpa salib. Dan Yesus katakan, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang pernah Yesus kerjakan. Jadi kalau kita mengalami penganiayaan yang lebih besar dari yang pernah Yesus kerjakan, Anda nggak usah bilang, oh kita nggak mungkin kuat, kita nggak mungkin sanggup. Tenang, ada Roh kebenaran, ada Alon Parakleton yang Tuhan tinggalkan bagi kita. Lebih lanjut, Anda bisa lihat Bapak Ibu, saya suka ya Filipi 4. Lihat surat ini ditulis dari balik jeruji besi, dari dalam penjara, ya Filipi 4 ayat 13 yang sering kali dikutip oleh orang-orang. Mari kita baca firman Tuhan dari ayat 11 biar lebih seru Bapak Ibu ya.
Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku Paulus tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahasa asli kata memberi kekuatan adalah endunamo, ya, endunamonti, endunamos, memberi kekuatan, endunamos. Tuhanlah yang memberi kekuatan. Dan firman Tuhan katakan apa? Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang pernah Yesus kerjakan. Dan segala perkara itu dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bagaimana Tuhan memberi kekuatan kepada kita? Anda bisa lihat baik-baik. Tetapi kamu akan menerima dunamin. Kamu akan menerima kekuatan. Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Apakah Anda adalah orang-orang yang memiliki Roh Kudus? Dan kamu akan menjadi martirku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kita akan menjadi martirnya Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi martirnya Tuhan, Pak. Tolong perhatikan baik-baik. Anda jangan ngeles kayak bajai ya. Ngomong nanti ngomong ke Pak Hendra, ngomong ke Pak Gunawan, atau ngomong ke Ibu Maria. Pak, Bu, kita kan nggak semua orang akan panggilannya mati martir. Ya, nggak semua orang panggilannya mati martir, tapi semua kita dipanggil menjadi martirnya Yesus. Anda bisa lihat Bapak Ibu, bahasa aslinya dari kata saksi adalah martir. Segala perkara, saya ulang sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan, yang endunamo. Kalau Anda tahu kata endunamo itu dari akar kata dinamo. Dinamo itu sama dengan dinamit yang memberi kekuatan kepada. Oke? Anda jangan ngutip Filipi 4 ayat 13 ketika habis menang tender proyek, jangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, dan kamu menerima kekuatan itu. Kamu menerima kuasa itu. Kamu menerima dunamin itu. Ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi martirnya Tuhan. Martirnya Yesus. Kamu akan memiliki kesaksian Yesus. Di Yerusalem, Yudea, Samaria. Bahkan sampai ke ujung bumi. Dan saya yakin dan percaya hari ini saya hari ini berbicara kepada para martir Yesus yang sudah sampai di ujung bumi. Oke? Ini slide terakhir Bapak Ibu. Ya. Anda perhatikan baik-baik Mazmur 84. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Tolong perhatikan baik-baik lagi. Jangan bilang, oh ada berkat, itu berkat duniawi. Otak Anda apa? Berkat terindah dalam hidup kita adalah Yesus Kristus. Mereka, perhatikan baik-baik, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Memang kita akan mengalami kekuatan kita akan terus dikurangi. Waktu sulit itu, waktu penganiayaan itu akan membuat kondisi fisik kita semakin lama semakin lemah. Saya pastikan roh kita, pastikan hidup kita, pastikan manusia roh kita, pastikan iman kita makin lama makin kuat. Karena kita tahu daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Daging dan darah pasti mati, emang harus mati. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. 1 Korintus 15. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Ingat baik-baik Bapak Ibu,
sebagai penutup, apapun yang terjadi, saya mau katakan firman Tuhan sudah janjikan, keadaan tidak akan menjadi lebih baik. Keadaan akan menjadi semakin buruk. Karena Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu hingga yang tersisa, yang tinggal tersisa. Hanyalah firman-Nya, hanyalah logos-Nya. Dan hanya engkau yang memegang logosnya. Engkaulah yang akan berjalan makin lama makin kuat menghadap Tuhan di Sion. Oke, sekian dari saya Bapak Ibu.